محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله وعمل ألف سيئة إن عاصى ألف سنة لا يسأل الله عن ذنب واحد. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah, siapa awal kalamnya la ilaha illallah, lalu kemudian ujar Nabi dan akhir kalamnya la ilaha illallah, awal la ilaha illallah, kemudian di akhir ayatnya la ilaha illallah, dan mengerjakan ia 1000 kejahatan di antara la ilaha illallah, awalnya la ilaha illallah, akhir la ilaha illallah, di tengah-tengah daripada dua la ilaha illallah, mengerjakan ia akan 1000 kejahatan, yakni daripada dosa kecil. Jika hidup ia 1000 tahun sekalipun tiada jalan. Jika lawan hidup ia 1000 tahun sekalipun. 1000 kejahatan nanti kerjakannya, kemudian hidupnya 1000 tahun, berarti 11 hari tadi ya lah, membuat dia jahat terus. Ya umpamanya bukan hanya dosa kecil, dosa besar pun digawinya uang di antara la ilaha illallah awal dan la ilaha illallah akhir. Apa ujar Nabi? Tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa dua pun. Mereka pun orang dosa satu dua pun daripada segala dosa segala. Namun pertanyaannya, apakah kita menjaga pada ketika akhir hayat kita kayaknya mengucap la ilaha illallah? Nah itu benar. Nah kita nih ya kan? Amun yakin aku mati kayaknya pasti kau mengucap la ilaha illallah. Ayo gawian apa yang digawi yang ada puasa ada jinit gawian zina, ayo ya kan? Amun yakin akhir kalam la ilaha illallah, siap mati akan berjalan ya kita berat mobil langsung jion. Ayo kawai juga lah mengucap la ilaha illallah, paling aduh mati banyak atau alihnya langsung mbak bro mampus langsung. Ayo ya apakah kita meyakini bahwa aku ini mati karena pasti garing karena pasti banyak nama hadapi, bila banyak nama hadapi pasti ada nama pelajari, 2 kali syahadat pokoknya aman jago. Ayo Yowi
Jadi oleh karena itu, seandainya kita kadang awal mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir ayat lah, tapi kita menjaga nang disuruh Allah jauhi, nang dilarang kita jauhi, walaupun akhir kalam tidak dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau ucap di zaman untung ya Allah, maka setiap kebaikannya diterima Allah, setiap dosanya ia taubat kepada Allah di dalam antara la ilaha illallah awal dan akhir. Maka sekalipun di akhir tidak ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka orang ini menjadi orang yang husnul khatimah, menjadi orang yang baik aja. Nah, itu aja lah. Itu yang ada jamin dua. Nah, makanya kita tidak tawakal lawan Tuhan, serahkan segalanya lawan Allah, urusannya lawan Allah. Yang penting kita mengerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang Allah. Yalah, Tuhan berjanji alladzina amanu, apalagi wa amilus solihati falahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Janjinya Allah, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah pada janji selesai. Harap di situ ada, harap lawan Tuhannya ada. Mudah, makanya kita tuh harus di akhir daripada bacaan, di akhir daripada gawian kebaikan kan. Guru kita melajari ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ini harap kalanya dalam Tuhan. Ya Allah biha, ya Allah dengannya seluruh amal, baik dengan bacaan atau dengan al-ihwal al-aqwal. Ya kan? Biha hakku ibadah. Ya Allah dengan berkat ibadah dan ulun laksanakan, dan ulun gawi, dan ulun kerjakan, husnul khatimah jadikan olehmu akan dapat mati husnul khatimah. Harapan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Jangan. Maka jadikan ya Allah kami dengan berkat ibadah yang kami kerjakan toh bi husnul khatimah, ai mauti husnul khatimah, dengan mati baik kemudahan. Itu harap juga ada. Ayo orang mungkin juga lalu bertawakal, ya bertawakal Allah Taala, mencari lokasi yang baik, cari lokasi yang berwiwak, langsung mulai berwiwak akan dua. Ya makanya kita adalah mendatangi majelis ilmu adalah majelis di mana Allah turunkan rahmat. Datangi majelis ibadah karena majelis ibadah majelis di mana Allah turunkan rahmat. Itu yang hanya orang menunjuk dari Allah. Kita ini mau menunjuk untuk mendapat rahmat. Dengan rahmat masuk ke dalam surganya Allah. Lalu kita mau unjun dengan amal ibadah. Kita mau unjun di tempat di mana di situ turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah. Itu saja. Dapat rahmat dari Allah. Nah, di tempat di mana turunnya rahmat Allah, di situ majelis ilmu, majelis ibadah. Majelis ilmu lewat majelis ibadah. Didatangi dua macam itu. Makan bisa. Kakak semua itu biwak keduanya, nama akan didatangi salah. Insya Allah karena terjalan ada aja tuh. Karena ada banyak sedikit, kalau sedikit banyak. Itu jalan. Jadi hadis Nabi ini, siapa ujar Nabi awalnya la ilaha illallah, akhirnya dengan ditutup dengan la ilaha illallah, sekalipun ia beramal bekerjakan akad kejahatan seumur hidupnya, kan seumur hidup 1000 tahun mengerjakan
kejahatan tadi dengan umur 1000 tahun juga, berarti kan betul? Hah? Berarti menggawi kejahatan seumur hidup dari mana? Hah? Jadi apabila ini di awalnya ya bang, di awal ya di antaranya yang mengerjakan kejahatan kata kebaikan, akhirnya Hawa mengucap doa tersebut, kawa, aneh ya kan? Amalnya kita kadang Hawa isi jadi antaranya itu kebaikan. Isi dengan segala kebaikan, seandainya jatuh kepada kejahatan maksiatan taubat kita lawan Allah Ta'ala, lalu di akhir hayat mati bakal umpamanya di akhir hayat ada sempat kita mengucap 2 kalimat syahadat tadi pulang, maka Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam golongan hambanya yang masuk ke dalam surga Allah. Allah pantang bahwa kita di dalam beramal ibadah, di dalam hidup dan kehidupan itu ayatnya. Kalau menjaga itu kalah pindah ya aku sudah dibisiki ya satu bisikan memadakan jika mengenal mati mengucap kalimat syahadat pokoknya jangan lakukan kujamin kalau pindah setan namanya bisikin itu banyak kalau riwayat orang-orang hari dibisiki oleh syaitan. Ada daripada haknya panjang umur lagi, panjang umur. Hai hambaku, ketahuilah olehmu bahwa aku lihat engkau berhimmat beribadah untukku, ya kan? Padahal umurmu masih panjang benar lagi. Tidak mengapalah engkau beramal dengan amal menurut kehendak nafsumu. Bebas dahulu, karena apabila akhir hayatmu hanya ikan berguling, maka aku ampuni segala dosa kesalahanmu. Ujar si iblis tadi, si bunga langsung menganggap ini perkataan Tuhan. Nah, ada sekalinya hanya hendak beramal kejahatan berniatnya hanya datang Israel mampus apaan setan mana kok. Jadi jangan dikira mimpi atau harapan bocah lalu mendatang umur masih panjang sekitar 50 tahun lagi mati. Ujar nang musikan tadi jangan diasih biar saya kalau tidak boleh setan tadi perintah si iblis lalu berniat maka itu aku akan jambelai dulu dia hanya nak berniat dan Israel mati nanti nah soal lima karena niatnya ada baik dia saya alhamdulillah ya nah jadi kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Seandainya jatuh kita kepada kejahatan kemaksiatan, kita minta ampun taubat dalam Allah Ta'ala, mengharap pula dengan amal ibadah yang kita kerjakan itu di husnul khatimah. Selesai semua anugerah Allah, selesai dari hidupnya. Dan tadi seandainya kita mati pada satu macam la ilaha illallah pada saat maka Allah akan memandang amal kita. Maka dengan amal Allah pandang dengan rahmat, maka dengan rahmat kita masuk ke dalam surga Allah. Itu jelas. Menunggu akhir hayat dari Allah. Kalau kita ada yang jahat, arwah sahabat kalau siap saja, mampu aja gak lihat, mati kan dari. Jadi nggak mati ada orang sana. Asyhadu Allah wa nah. Itu untuk ingat itu musawarah pada takwa. Tak ada ingat. Musia dipilih Tuhan saya ikutnya aja, lainnya ada. Nah, bisa. Untuk ingat karena untung itu benar ya. Yang lain tidak tahu. Nah, benar ya. Ibu untungan. Yang maksiat langsung bayang kada.
untuk ilmu kada, beribadah kada, nyanyi jalan terus, mabuk iya jual, jeblay iya jual, bawa untungan lain maksudnya enak, bawa untungan, lah, nah bebilanya akhir kalam untung, ya kan? Bilanya aduh, ya, nanti masalahnya, ya kan? Ya Allah, dan selamatkan kita dalam dunia dan selamatkan. Itu maksud di situ, yakni dari dosa kecil itu maksudnya bukan dosa kecil, dosa ganda gitu. Tetap semua diampuni oleh Allah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya sudah datang, maka yang masuk ke dalam surga. Tapi ada yang pulang menandakan kayaknya la ilaha illallah ayatnya mengucap doa masuk ayat surga. Tapi bilanya ada dosa tambahnya dari amal apa katanya daripada dosa besar masuk neraka dulu, hanya masuk surga ada jaminan. Diajar ulang pukul ulang beriman masuk surga. Mamanya lah sembahyang kada, puasa kada, gawian bezina, jebles 11 hari, kemudian pulang menyawir 11 hari, pokoknya gawian yang baik, dia pakai 11 hari lah. Lalu akhir hayatnya la ilaha illallah maka orang ini ada jaminan surga. Tapi bang ini kurang dahulu di neraka, dihajar dahulu iman, mbahnya finalinya hanya soal surga. Itu adanya ya kan, dihajar dulu hanya soal surga. Habis dari kawinan tinggal seorang lagi hanya seorang masuk surga. Pilihan orang ngambil jadinya. Aduh, rugi banget. Rugi banget. Ramai dalam surga, gampang. Ya kan? Ada yang 1000 tahun sudah hidup dalam surga, ada yang 2000 tahun, ada yang 5000 tahun sudah masuk surga. Hanya seorang pengunjung masuk surga, habis 5 kali. Habis sudah semuanya. Hanya seorang datang, rugi banget. Jadi nakaya itu kok berusaha ikhtiar jadi tambah apa? Ya kan? Biar aja uyuh dulu. Ya, biar aja berlepah-lepah dulu. Karena ujar Nabi, kalapangan tidak akan terjadi 2 kali. Dan kesempitan tidak akan terjadi 2 kali jannah. Apabila ia merasa sempit dengan hukum Allah di dalam dunia ini, terbelenggu dengan hukum Allah dalam dunia, maka di akhirat akan dibebaskan oleh Allah, akan diluaskan oleh Allah. Yaitu akan Allah masukkan ke dalam doa. Siapa yang dalam dunia ini bebas ia daripada hukum Allah, gak ada hukum baginya, bahkan ditantangnya pun, artinya aku disalah sesuatu yang mati hari ini Bapak, ada mati sudah, ya kan? Esok masuk pulang ada mati pulang, umpamanya deh, ya kan? Maka apabila ia bersenang-senang, bergembira-gembira dengan melanggar hukum Allah, bebas, maka bawasok menjadi ayam sebut bawasok makam bebas, imam kebebasan, di makam kaluasan, langsung bayang lagi orang puasa lagi ya. Siapa ujar Nabi dalam dunia tidak terbelenggu dengan hukum Allah, bebasnya, maka kebebasan tidak akan terjadi 2 kali. Di akhirat akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar dia berlepah dulu kita di sini. Berlepah, beruyuh bagi waktu, ya kan? Sebahagian untuk beribadah, sebahagian kita pulang untuk mengerjakan pekerjaan ibadah, pekerjaan dunia
yaitu untuk apakah makan minum dan segalanya kita bagi waktu, sebagian pula untuk keluarga. Nah kemudian ya kalau kita lawan Allah harapan mudahan hidup beriman mati beriman sebenarnya Surah kita dan tadi ada Uyuh pak, kayaknya yang tidur di wajah si Uyuh ya kan, orang ke pasaran umpamanya teh, nah orang kasih ring umpamanya orang bebas berjalan ya kan, orang bebas di rumah umpamanya kita duduk kaget Uyuh tong dulu lapah. Nah tapi Allah Ta'ala tidak akan membiarkan lapah kedua kali. Ada masanya kita dibebaskan oleh Allah. Bes. Orang pada apa itu sudah yang subuh malanda orang yang tujuhnya bangun orang hanya berbasuh mata, hanya berbasuh hidung, hanya berbasuh mulut, basuh nada. Pak nyamannya orang boleh pandai. Ya orang ada cuma 4, anak 4, ada dari 5 bangun subuh. Nah, orang bergerak bangun sembahyang. Ya kan? Ayo itu lapah ada apa di dunia. Tapi kena di akhirat. Nang berkatalan di dunia. Ya, berkatalan. Hidup bebas dalam dunia ada bebas dari dunia. Kalau bebas dari luar. Hidup nyaman dalam dunia ini ya kan orang supaya seorang kada, orang seorang kada nyaman mahalnya dah. Tapi kan udah bebas paling 60 tahun 70 80 kira-kira boleh ya kan paling 100 tahun ini gini 50 60 udah umur udah pergi sisanya umpamanya ada ya, nah ada lulus lagi, bulik, apa nanti sama buliknya, ya lah kita nih, kalau orang dimakan sambian, oleh-olehnya, ya lah, kita ini bulik, apa oleh-oleh, ya, tuntutan Tuhan, kiriman Tuhan, nah apa kiriman Tuhan, ujar Allah Taala. Kerjakan tanpa suruh, tinggalkan tanpa larang. Itu aja pesannya Tuhan ya. Bawakan menghadap aku pengen itu nanti. Jadi menghadap Allah dibawakan itu. Nah, amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Benar bahwa amilus sholihat itu ya takwa Tuhan ya. Ya kan? Takwa lawan Allah. Bahwa itu bahwa Tuhan itunya pesan Tuhan dalam kita pada pernikahan abad kamu lawan ya udah salah satunya ini muling jika ada sama apa pada saat itu sudah kita adalah jauh sopir di jalan nih kemana kakak Jawa kemana bini tinggal ya kan bini tinggal ujar bini luasan enaknya tukarakan di sana memperhatikan mereka lakukan bandar karena bawakan kalau pindah dari bini dari bawakannya lawang ya perhatikan benar kalau oleh-olehnya lah pesan bini pasang Tuhan itu aja bila kamu bawa ini membawa anda dari kiulang sehari Allah jadi oleh-oleh kita lawan Tuhan lalu Allah senang lalu Allah Ta'ala ridho lalu Allah Ta'ala bilanya Allah ridho bila Allah senang maka Allah Ta'ala pandangnya adalah kasih sayang. Bila Tuhan pandang dengan sayang maka orangnya masuk ke dalam surga. Pasti masuk Allah ke surga. Allah sayang.
Mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah kepada ta'ala. Habis. Jadi ingatkanlah, jangan kena ada nama hadis ini cocok pada orang kuliah. Ya, awal la ilaha illallah, akhir la ilallah, dakhalul jannah, masuk surga. Nah, apa boleh bangalnya? Hadis Nabi sudah ada, yakin boleh dia, yakin. Nah, apalagi dia cocok pada rasulnya. Ya kan? Orang ngomong nih, cocok benernya. Pas benar, awal la ilaha illallah, akhir la ilallah. Walaupun di tengah-tengah maksiat dia Tuhan, masuk surga. Nah, apalagi banget kali buahnya aja, buyung-buyung kemudian. Nah, orang lebih pintar deh itu mah arti itu. Ya kan? Nah kayak itu nyampe kesimpulan. Iya makanya itu awal ada terakhir ya enggak. Masa awal ayo langsung aja jangan puasa dan gitu aja. Ya. Andai kawan juga ada deh. Hah? Buat orang dulu panci dulu. Sudah mama hanya kabar-kabar. Transit kerangka hanya orang. Ya Allah lucu. Tatap ibu hari ini awak. Mbak transit hidupnya dia bersih awaknya kan itu. Bau ya. Mana alhamdulillah semua. Jadi kadang lama kita meninggalkan amal ibadah. Nah, dan sama-sama. Dan lagi riwayat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sugianya bahwa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata-kata ya la ilaha illallah. Ajari kanak-kanak dengan la ilaha illallah pada awalnya berhampir. Makanya orang Bayari diajarkan dulu pada ketika awal lahir. Diajarkan supaya awal yang didengarnya suara pada ketika itu adalah suara kalimat Allah. Lalu diajarkan kita tidak ya Allah. Lalu kemudian karena hadis yang tersebut, artinya masalahnya karena hadis yang tersebut menyatakan awal la ilaha illallah, akhir la ilaha illallah. Jadi awalnya diawali dengan la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya sampai apa namanya ayat Rasulullah Allahu akbar kemudian ditutup la ilaha illallah untuk kami ya Allah ya Allah. Dan lagi riwayat